اطلع يابا يابا اطلع جبران سبيدو. Halo guys, kembali bersama Eral Film dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Video kali ini saya akan menceritakan film berdasarkan kisah nyata yang disutradarai oleh Darin J. Salam asal Yordania. Film ini menampilkan peristiwa Nakba, pengusiran massal bangsa Palestina ketika pendirian negara Israel pada tahun 1948 silam. Film ini mengambil secuil kisah di antara gelombang kekerasan dan pengusiran selama peristiwa Nakba. Tokoh utama film ini diperankan oleh Karam Taher. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sekumpulan gadis desa Palestina di tahun 1948. Perkenalkan Farha, gadis 14 tahun yang cerdas dan sangat menyukai belajar. Lalu mereka buru-buru pulang karena sudah ditunggu Syekh untuk setoran hafalan Al-Quran. Syekh mengakhiri lebih cepat karena besok malam salah satu dari mereka akan menikah. Lalu Farha bilang berharap anak-anak perempuan mempunyai sekolah di desa seperti anak laki-laki. Kemudian teman Farha dari kota datang. Perkenalkan Farida yang ingin tinggal di desanya Farha. Lalu Farha berhayal jika sekolah di kota. Farida pun tanya apakah ayahnya Farha sudah mengizinkannya sekolah. Tiba-tiba orang-orang Inggris lewat. Adegan berganti di rumah Farha. Ayahnya Farha seorang wali kota yang bernama Kamel. Dia sedang berbincang mengenai senjata. Kamel bilang hanya memiliki sedikit senjata dan itu pun sudah karatan. Lalu Farha masuk mengantarkan teh untuk ayahnya dan pamannya. Kemudian Kamel bilang Farha sudah dewasa dan sudah saatnya menikah. Lalu Farha memotong dengan berkata pendaftaran sekolah akan tutup akhir pekan depan. Tak lama pamannya pamit pulang. Sebelum pergi dia membujuk Kamel agar Farha bisa sekolah di kota. Namun Kamel bilang tidak bisa melawan arus dan akan mencarikan Farha suami yang bisa merawatnya. Pamannya bilang untuk memikirkan baik-baik. Dan pamannya juga sudah meninggalkan surat kabar yang ada kertas pendaftaran sekolah. Lalu mereka pergi. Hari berikutnya Farha membaca buku dan mendengar ayahnya berbicara pada Syekh mengenai Farha. Kamel bilang akan mengirimnya ke kota untuk sekolah dan meminta saran Syekh. Kata Syekh, di keadaan yang sedang meresahkan dan situasi yang tidak aman, Farha harus tetap di sisi ayahnya. Syekh juga bilang pendidikan apalagi untuk Farha. Farha sudah tamat ngaji. Lalu Farha keluar dan berkata, adegan berganti di acara pernikahan temannya Farha. Farha melihat Kamel berbicara pada ayahnya Nasir. Lalu ketika berjalan pulang, Farha tanya apa yang mereka bicarakan. Kamel bilang kenapa tidak menikah,
semua gadis desa akan menikah. Namun Farha bilang tidak akan menikah. Lalu Kamel menyuruh Farha berhenti dan berkata tidak tahu malu. Beginikah cara berbicara pada ayahnya yang membesarkan dan membawakan kertas pendaftaran supaya bisa belajar di kota. Lalu Kamel memberikan kertas pendaftaran sekolah. Tiba-tiba tentara Palestina mengunjungi ayahnya. Farha mengintip dan menguping pembicaraan mereka, yang mana hampir semua orang Palestina Tengah dan Selatan mengungsi, dan mereka mengajak Kamel untuk berperang. Lalu Kamel bilang telah dijanjikan bahwa negara Arab akan mengirim pasukan dan amunisi. Ketika mereka sudah sampai, Kamel akan memimpin pasukan. Abu Nimr, sementara itu menyuruh mereka untuk menahan aksi mereka. Namun mereka bilang ini bukan gencatan senjata dan sudah tidak ada waktu lagi. Beberapa hari kemudian Farha bercerita pada Farida bahwa ayahnya telah mengizinkan Farha sekolah di kota. Namun Farha mengkhawatirkan ayahnya karena akan sulit meninggalkannya. Tiba-tiba mereka pun lari. Suara tembakan ada di mana-mana. Desa mereka diserang tentara Israel. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan meninggalkan desa. Lalu Farha disuruh ayahnya untuk pergi bersama keluarga Farida dan segera meninggalkan desanya. Namun Farha tidak bisa meninggalkan ayahnya. Lalu mereka masuk rumah. Kamel bersiap-siap untuk perang karena desanya telah jatuh. Lalu Farha disembunyikan di sebuah ruangan. Kamel berjanji akan kembali untuk Farha. Lalu Kamel mengunci pintunya dari luar dan melapisi pintunya agar terlihat seperti dinding dan hanya meninggalkan celah di bawah pintu. Tak lama suara berisik terdengar dari dalam ruangan. Lalu Farha menanti ayahnya datang. Suara tembakan terdengar. Farha mendekati pintu dan memanggil ayahnya, namun tak ada jawaban. Farha menangis. Yaba. Lalu Farha menyalakan lampu sendir dan menemukan sebuah lubang. Farha memanggil ayahnya. Jawaban pun tak ada. Yaba. Hari berganti, ayahnya belum juga datang menjemputnya. Di dalam ruangan, Farha hanya makan kurma, tak ada minuman. Lalu ketika Farha sedang membaca buku, terdengar suara tembakan dan banyak asap masuk ke dalam ruangan. Farha pun menutupi celah-celah. Yaba. Saat sudah tenang, Farha membukanya agar asap bisa keluar. Pada suatu malam, hujan turun. Farha langsung mendekat ke lubang dinding untuk menadah air di tangannya dan meminumnya.
Lalu Farha memecahkan sesuatu untuk menadah air hujan agar lebih banyak mendapatkan air. Suatu pagi Farha kebelet. Dengan terpaksa Farha mengeluarkannya di pojok ruangan. Berhari-hari ayahnya belum juga datang menjemputnya. Dan seperti biasa, hanya buku yang menemaninya. Tiba-tiba lampu sendirnya mati. Minyak pun tak ada. Beruntung masih ada korek, sehingga Farha bisa membuat api. Farha berusaha membuka pintu, namun gagal. Suatu hari, Farha mendengar cerita perempuan yang ternyata adalah seorang ibu yang akan melahirkan bayi. Bayi itu lahir dengan selamat yang diberi nama Muhammad. Ibunya juga selamat. Lalu suaminya membawanya ke suatu ruangan dan Farha berteriak memanggilnya Abu Muhammad. Abu Muhammad. Dia pun mendengar Farha, lalu bertanya sedang apa di dalam. Farha pun bilang ayahnya meninggalkannya di dalam dan tidak pernah kembali. Farha juga mengkhawatirkan ayahnya, lalu memintanya untuk mengeluarkan Farha. Farha pun menunjukkan pintunya. Belum selesai membuka pintu, tentara Israel datang. Lalu dia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi. Sedangkan dia keluar rumah dan berpura-pura meninggalkan rumah. Namun tentara Israel memanggil dan menyuruh berhenti. Abu Muhammad beralasan hanya lewat dan mampir ke rumah itu untuk minum. Kemudian pemimpin tentara Israel itu melihat darah dan bertanya di mana menyembunyikan senjata. Lalu pria yang menutupi wajahnya bilang dia bukan dari desa ini dan bukan seorang pejuang. Orang yang menutupi wajahnya itu adalah orang dari desa itu yang dipaksa untuk mengambil senjata di desanya. Lalu mereka menggeledah rumah. Mereka menemukan istri Abu Muhammad dan mengetahui bahwa dia telah melahirkan. Lalu mereka bertanya bayi laki-laki atau perempuan. Kemudian tangisan bayi terdengar. Mereka membunuh keluarga Abu Muhammad. Farha menangis melihat orang tak bersalah dibantai orang Israel. Ketika orang Israel membuang jasad orang Palestina, pria yang menutupi wajahnya minum air lalu memanggil Farha. Karena bayi itu belum terbunuh, salah satu orang Israel pun disuruh membunuh bayi itu. Namun dia tak tega dan meninggalkannya begitu saja. Bayinya terus menangis. Farha pun berusaha membuka pintu. Namun gagal. Dia mengamuk dengan membuang karung-karung bahan makanan, lalu berusaha mencoba membuka pintunya lagi. Namun sampai lelah pintu itu tak bisa terbuka. Hari berganti dan berganti. Tak sengaja Farha menemukan sebuah bungkusan yang ternyata isinya pistol. Farha mencoba menembak pintu, namun pistolnya tak bekerja karena tak ada pelurunya. Lalu Farha mencari pelurunya dan
Farha berhasil membuka pintu itu, lalu keluar. Bayinya sudah busuk. Farha pergi ke sungai untuk minum dan membersihkan badannya. Lalu dia berjalan meninggalkan desa itu. Film selesai. Diceritakan Farha tidak pernah bertemu ayahnya dan tidak mengetahui nasib ayahnya. Tapi dipercaya bahwa ayahnya terbunuh dalam peristiwa Nakba tahun 1948. Farha yang aslinya bernama Radiah berhasil sampai Syria. Dia berbagi ceritanya dan menjaganya tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Dari saya sampai di sini dulu. Bantu subscribe, like, dan komen. Bye.